Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Ranti dari jurusan Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Evaluasi Pembelajaran Matematika yang Strategi bagi Siswa. Oke, karya ini dibuat untuk mengikuti perkuliahan metodologi penelitian bersama Dr. Budi Manfaat MSI. Oke, kita masuk ke subbabnya. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama pendahuluan, yang kedua tinjauan literatur, yang ketiga desain metode penelitian. Oke, langsung aja. Bab 1 yaitu pendahuluan. Oke, pendahuluan di sini ada latar belakang dan pernyataan masalah. Oke, latar belakangnya. Kenapa saya membuat penelitian ini? Karena kemampuan berpikir merupakan salah satu kunci dalam menyelesaikan suatu masalah, mencapai prestasi, mengambil informasi, serta membentuk karakter diri. Pengetahuan umum di dalam pendidikan bukan hanya menerima informasi saja, tetapi juga lebih kepada proses dalam mengembangkan kemampuan dalam berpikir dan bernalar pada suatu tujuan. Kita kaitkan hal tersebut dengan prestasi belajar. Bloom membagi ke dalam 3 ranah pendidikan, yaitu kognitif, efektif, dan psikomotorik. Di sini pernyataan masalahnya yaitu evaluasi pembelajaran yang efektif bagi siswa yang tidak kondusif. Itu pernyataannya. Lalu pertanyaan penelitian yang ditanyakan itu bagaimana evaluasi yang efektif bagi dengan keadaan siswa yang tidak kondusif. Bagaimana cara kita mengatasinya? Terus relevansi dan pentingnya penelitian. Oke, penelitian ini menggunakan metode instruksional yang dimana menggunakan interaksi antar siswa dengan sebagai guru, yaitu sebagai pengelola kegiatan pembelajaran. Dengan menggunakan sistem tersebut, siswa lebih aktif dan efektif secara optimal. Oke, masuk bab 2 yaitu tinjauan literatur. Tinjauan konseptual. Oke, di sini ada pengertian fungsi, pengertian evaluasi. Pengertian evaluasi secara singkatnya ini menurut bahasa, evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation, yang artinya nilai atau penaksiran. Lalu fungsinya, di sini fungsi evaluasi yaitu dalam penilaian hasil pembelajaran hendaknya direncanakan sedemikian rupa sehingga jelas kemampuan yang harus dinilai, materi penilaian, alat penilaian, dan interpretasi hasil penilaian. Lalu ada tinjauan materi. Di sini ada beberapa teori. Tinjauan teori. Di sini ada beberapa teori. Ya, yang pertama teori dari bahasa Inggris yang artinya evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan. Terus ada juga evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Lalu ada juga yang berpendapat menurut pengertian bahasa, kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris yang sudah kita bahas tadi, yaitu evaluation yang artinya penilaian atau penaksiran. Lalu juga ada evaluasi adalah suatu proses penaksiran
terhadap kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik untuk tujuan pendidikan. Oke, di sini ada tinjauan hasil penelitian terdahulu. Tinjauan hasil penelitian terdahulu. Di sini ada belajar fakta. Belajar fakta itu merupakan informasi verbal. Untuk belajar fakta hanya menuntut hafalan dan mengingat kembali. Dalam pembelajaran matematika, aspek ini biasa dikenal dengan istilah pengenalan dan pengingatan pengetahuan siap. Banyak pengetahuan siap yang harus diingat siswa, antara lain lambang, istilah, semufakatan, hasil pekerjaan matematika yang rutin dapat digolongkan fakta. Lalu juga ada belajar konsep. Belajar konsep merupakan seseorang mengembangkan ide abstrak. Jadi mempunyai ide abstrak dikembangkan yang kemungkinan untuk mengkelompokkan dan menggolongkan suatu objek. Dan ada juga belajar prinsip. Prinsip asas atau kaidah merupakan rangkaian konsep-konsep beserta hubungannya. Umumnya seperti serupa pernyataan. Beberapa prinsip merupakan prinsip dasar yang dapat diterima kebenarannya secara alami tanpa membuktikan. Prinsip dasar ini disebut aksioma dan postulat. Prinsip-prinsip lain diturunkan dari aksioma-aksioma dan prinsip-prinsip yang mendahulunya. Sekarang masuk ke bab 3, yaitu desain dan metode penelitian. Yang pertama desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pengamatan pada siswa untuk mengetahui kemampuan siswa dalam proses pembelajaran matematika. Untuk itu, kita membutuhkan bahan ajar yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal itu, saya membuat tes dengan menggunakan strategi deduktif yang mengaplikasikan materi dalam sehari-hari. Metode penelitian. Dalam penelitian yang saya buat, saya menggunakan strategi yang digunakan metode instruksional, yang dimana menggunakan interaksi antar siswa dengan sebagai guru yang sebagai pengelola kegiatan pembelajaran dengan menggunakan sistem seperti menggunakan sistem tersebut lebih aktif dan efektif dan optimal. Dan untuk menggunakan strategi deduktif dari bersifat umum ke khusus, apalagi untuk anak kelas 6. Saya rasa strategi yang pas untuk dipakai kalau menjelaskan ke anak-anak harus bisa menjelaskan yang bisa menggambarkan atau yang dalam kehidupan sehari-harinya biar anak lebih mudah memahami.